warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Arianto MPD selaku dosen mata kuliah pembelajaran mikro dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nanti Maules selaku moderator yang akan memandu presentasi kali ini. Pada kesempatan ini kita akan mempresentasikan materi tentang keterampilan mengelola kelas. Sebelum itu, saya akan perkenalkan nama anggota kelompok, yaitu ada Anita Kartika dan ada Erin Mayina. Pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu ada pengertian keterampilan mengelola kelas, yang kedua ada tujuan pengelolaan kelas, yang ketiga ada prinsip-prinsip keterampilan mengelola kelas, yang keempat ada komponen keterampilan kelas, yang kelima ada pendekatan dalam pengelolaan kelas, yang keenam ada hal-hal yang harus dihindari dalam mengelola kelas, yang ketujuh ada peran guru dalam pengelolaan kelas, dan yang kedelapan yaitu ada kelebihan dan kekurangan dalam mengelola kelas. Baik, untuk persingkat waktu, langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Neta Kartika. Dr. Kartika, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang pertama. Di sini yang pertama itu ada pengertian keterampilan kelas, di mana merupakan kemampuan atau kecakapan guru untuk menyelesaikan tugas. Sedangkan menurut istilah keterampilan adalah sekumpulan pengetahuan dan kemampuan yang harus dikuasai. Dan kemudian mengelola, menurut bahasa artinya mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, menjalankan. Serta menurut istilah, mengelola adalah penciptaan suatu kondisi yang memungkinkan belajar siswa menjadi optimal. Jadi seorang guru tuh berhasil dalam mengajar bukan saja ditentukan oleh hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan mengajar, seperti perumusan tujuan secara tepat dan jelas, pemilihan pengajar, penguasaan materi yang memadai, pemilihan metode mengajarnya juga harus dengan tepat. Dan yang materi selanjutnya yaitu tujuan pengelolaan kelas. Menurut Ahmad tahun 1965, tujuan pengelolaan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mewujudkan situasi dan kondisi baik secara lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Serta yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta peralatan belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Tujuan di sini juga ada menurut Sudirman dalam sejarah tahun 2006 170 pada hakikatnya terkandung dalam tujuan pendidikan. Tujuan pengelolaan kelas tersebut yakni yang pertama, penyediaan fasilitas bagi macam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Kedua, fasilitas yang dilakukan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja. Yang ketiga, terciptanya suasana yang memberikan kepuasan serta disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap, serta apresiasi pada siswa. Yang ketiga, yakni prinsip-prinsip keterampilan mengelola kelas. Yang satu, kehangatan dan keantusiasan. Di sini dijelaskan bahwa dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan sehingga dapat mewujudkan kegiatan belajar yang optimal. Terus yang kedua ada itu tantangan. Tantangan di sini penggunaan kata, tindakan, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Dan yang ketiga ada bervariasi. Bervariasi di sini salah satu hal yang dapat dilakukan pendidik
untuk meningkatkan hasil belajar siswa adalah untuk menciptakan kondisi belajar yang menarik dan menggunakan metode asesmen. Dan yang keempat ada keluasan. Keluasan itu untuk mencegah gangguan tersebut diperlukan keluasan yang dapat merubah strategi pengajarnya dengan memanipulasi berbagai komponen keterampilan mengajar yang lain. Dan yang kelima ada penekanan pada hal-hal yang positif. Guru memelihara suasana yang positif, diantaranya adalah memberikan aksentuasi terhadap tingkah laku siswa yang positif dan menghindari celaan terhadap tingkah laku yang kurang wajar dan menyadari akan kemungkinan kesalahan yang dibuatnya, sehingga akan mengganggu kelancaran dan kecepatan belajar siswa. Dan yang keenam, penanaman disiplin diri. Siswa dapat mengembangkan diri sendiri merupakan tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Untuk itu, mencapai tujuan ini, guru harus selalu mendorong siswa untuk melakukan disiplin diri sendiri. Mungkin cukup sekian yang materi bagian saya yang memaparkan. Begitu selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan Atika yang telah memberikan materi. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu yang akan dipresentasikan oleh Arifina. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu komponen keterampilan mengelola kelas. Komponen dalam pengelolaan kelas yaitu ada beberapa, yaitu yang pertama preventif, yakni keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, seperti menunjukkan sikap tegap, memberikan perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang jelas, menegur siswa bila melakukan tindakan menyimpang, memberikan penguatan. Yang kedua itu represif. Represif yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal, yakni yang berkaitan dengan dukungan guru terhadap kebebasan siswa, yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat melakukan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Guru dapat menggunakan strategi. Yang pertama yaitu modifikasi tingkah laku. Guru hendaknya menganalisis setiap tingkah laku siswa yang mengalami masalah atau kesulitan dan berusaha memodifikasi tingkah lakunya. Yang kedua, guru menggunakan pendekatan pemecahan masalah dengan kelompok. Nah, di sini dengan cara memperlancar tugas-tugas melalui kerjasama di antara siswa dan memelihara kegiatan-kegiatan kelompok. Dan yang ketiga, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Di samping dua pengelolaan kelas tersebut, guru perlu memperhatikan perihal lainnya, seperti menghindari campur tangan yang berlebihan, menghentikan penjelasan tanpa alasan, ketidaktepatan melalui dan memulai dan mengakhiri kegiatan, penyimpangan dan sikap yang terlalu bertele-tele. Selanjutnya, pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama adalah pendekatan modifikasi perilaku. Pendekatan ini mengemukakan asumsi bahwa semua tingkah laku yang baik maupun yang tidak baik merupakan hasil proses belajar untuk membina tingkah laku siswa. Yang dikehendaki guru harus memberi penguatan positif atau memberi stimulus positif sebagai pengajar, dan penguatan negatif atau memberi stimulus negatif sebagai hukuman. Sedangkan untuk mengurangi tingkah laku
yaitu pendekatan bertolak belakang dari psikolog klinis dan konseling dengan anggapan bahwa kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien mempersyaratkan hubungan sosial emosional yang baik antara guru dengan siswa. Untuk menciptakan hubungan yang baik antara siswa dengan guru menerapkan siswa sikap terbuka, sikap menerima, dan sikap menghargai siswa sebagai manusia, sikap empati, dan sikap demokratif. Yang ketiga, pendekatan proses kelompok, yaitu pendekatan bertolak belakang dari psikologi sosial dan dinamika kelompok dengan asumsi bahwa kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien berlangsung dalam konteks kelompok, yaitu kelompok kelas. Jadi peran guru dalam rangka mengelola adalah menciptakan kelompok kelas yang mempunyai ikatan kuat serta dapat bekerja sama secara efektif dan efisien. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Elin yang telah memaparkan materinya. Kita lanjut, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Lanjut ke materi 6, yaitu tentang hal-hal yang harus dihindari dalam mengelola kelas. Yang pertama, campur tangan yang berlebihan. Yang kedua, kelenyapan. Yang ketiga, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Yang keempat, yaitu penyimpangan. Dan yang kelima, yaitu bertele-tele. Yang pertama, campur tangan yang berlebihan. Apabila guru menyela kegiatan yang sedang asyik-asyiknya siswa lakukan, maka jangan sampai kita memberi komentar, pertanyaan atau petunjuk yang mendadak, karena kegiatan itu akan terputus dan dan siswa tidak akan memperhatikan keterlibatan dan kebutuhan anak karena ia kaget dalam petunjuk yang mendadak dari guru. Kemudian yang kedua, yaitu kelenyapan. Kelenyapan ini yang terjadi jika guru gagal cara tepat melengkapi suatu instruksi, penjelasan, petunjuk, atau komentar. Akibatnya ialah membiarkan pikiran siswa mengawang-awang, melantur, dan mengganggu keefektifan serta kelancaran pelajaran. Yang ketiga, yaitu ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Hal ini dapat terjadi bila guru memulai suatu aktivitas tanpa mengakhiri aktivitas sebelumnya, menghentikan kegiatan pertama, memulai yang kedua, kemudian kembali kepada kegiatan yang pertama lagi. Dengan demikian guru tidak dapat mengembalikan. Dan biasanya ketiga ini guru yang emang kurang dalam keterampilan memulai dan mengakhiri pembelajaran, maka dari itu tidak mempunyai awal mula dari memulai kegiatan dan mengakhirinya. Kemudian yang keempat, yaitu penyimpangan. Akibat guru terlalu asyik dalam suatu kegiatan atau bahan tertentu memungkinkan ia dapat menyimpang. Penyimpangan ini akan mengganggu kelancaran kegiatan pelancaran belajar siswa. Kemudian yang kelima, yaitu bertele-tele. Kesalahan ini bersifat mengulang-ulang hal-hal tertentu, memperpanjang keterangan atau penjelasan. Jadi ketika kita menjelaskan tidak perlu bertele-tele, karena jika bertele-tele siswa akan lama untuk menyerap materinya. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada peran guru dalam pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap lingkungannya. Contohnya seperti siswa diberi kelompok, kemudian beri satu orang tanggung jawab supaya dia bisa melindungi kelompoknya masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu membangun pemahaman siswa agar mengerti dan menyesuaikan tingkah lakunya dengan tata tertib kelas. Nah, dengan ini sikap siswa berbeda-beda, maka dari itu kita harus menyesuaikan tingkah laku per anak akan dia sesuai dengan tata tertib di kelas dan tidak ada yang melanggar dari murid tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas serta tingkah laku yang sesuai dengan aktivitas kelas. Nah, di sini siswa guru harus menimbulkan kewajiban si muridnya dengan memberi tugas kelompok, kemudian
bertanggung jawab terhadap apa yang telah diamanahkan oleh guru. Kemudian ada manajemen pembelajaran yang efektif dapat terwujud dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan aturan kelas. Nah, kita mengetahui bahwa kebiasaan setiap siswa berbeda. Seorang guru tidak boleh menyalahkan atau membenci siswa karena kebiasaan mereka, baik dan buruk yang diperoleh dari pendidikan sebelumnya dan lingkungan siswa. Sehingga untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik dengan melalui pemberian aturan saat proses pembelajaran, terutama pada awal pertemuan pembelajaran, tidak terjadi kesepakatan antara siswa dan guru. Maka dari itu, ketika menetapkan aturan kelas, kita harus mempunyai kesepakatan antara guru dan siswa. Di situ tidak ada lagi yang merasa terbebani baik guru atau siswa. Kemudian yang kedua yaitu memulai kegiatan tepat waktu. Dalam memulai suatu materi pembelajaran diperlukan ketepatan waktu bagi guru maupun siswa, sehingga pembelajaran efektif dan tidak ada waktu yang terbuang banyak. Ketika sudah mulai pembelajaran, maka dari itu guru langsung ke materi pembelajarannya, jangan banyak bertanya-tanya atau membuat siswa malah tidak mau belajar karena pengennya kayak diskusi atau bercerita seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengatur pelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran efektif, guru harus mengatur dan menjaga agar proses kegiatan berjalan lancar dan tidak mengalami gangguan atau hambatan. Guru harus mengoptimalkan keikutsertaan siswa, kesempatan melakukan penggunaan peralatan serta mengorganisir pembagian kelompok. Maka dari itu, ketika kita belum masuk ke kelas, maka kita harus mempunyai rencana apa saja yang akan materi yang akan diberikan kepada siswa agar pembelajarannya itu secara teratur. Kemudian yang keempat, mengelompokkan siswa. Pada saat membahas materi tertentu diperlukan juga siswa harus berkelompok agar mereka dapat bekerja sama dan tidak individualis. Yang kelima yaitu mengakhiri pekerjaan. Seorang guru harus membuat klimaks naik pada saat pertemuan sehingga siswa berharap adanya kegiatan lanjut yang lebih menarik pada pertemuan berikutnya. Dan yang kedelapan yaitu kelebihan dan kekurangan dalam mengelola kelas. Kelebihannya yaitu sangat efektif dalam pembelajarannya karena pembelajarannya diatur di awal, jadi si siswa sudah nyaman dengan lingkungan kelas atau sudah nyaman dengan lingkungan kelas dan gurunya pun sudah memberi rangsangan agar si siswa fokus dalam pembelajaran. Kemudian siswa menjadi sangat nyaman bila ini sukses dilakukan. Dan kekurangannya dalam mengelola kelas itu susah diterapkan karena tidak semua guru bisa mengelola kelas, apalagi ketika muridnya yang emang buruk dalam perilakunya. Kemudian yang kedua yaitu perlu menjaga wibawa dan cara bergaul guru. Dengan itu kita sebagai guru harus mempunyai porsi masing-masing ketika kita menjadi guru atau menjadi baik. Materi yang kami sampaikan cukup. Presentasi ini telah selesai. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat. Izin bertanya kepada kelompok yang sekarang. Saya Neng Salama. Izin bertanya, bagaimana cara guru berbenah diri dalam keterampilan mengelola kelas agar sistem tata kelolanya dapat berjalan dengan baik sehingga siswa merasa antusias pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Jelaskan dan praktekkan sesuai dengan yang kelompok kalian ketahui. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Neng Salamah. Yang pertanyaannya itu bagaimana cara guru berbenah diri dalam keterampilan mengelola kelas agar sistem tata kelolanya dapat berjalan dengan baik sehingga siswa merasa antusias pada proses pembelajaran sedang berlangsung. Jelaskan dan praktekkan sesuai dengan yang kelompok kalian ketahui. Dari segi bagaimana cara guru tersebut untuk bisa mengelola kelas dengan baik dan antusias, yang pertama tuh guru tuh kayak pagi-pagi datang gitu kan, melakukan
pengecekan terlebih dahulu. Kalau misalnya lebih baiknya sebelum masuk tuh kayak di baris-baris semua anak-anak, kayak mau pilih high five atau peluk atau kayak gitu tuh. Nah itu bisa membuat antusiasnya lebih besar gitu seorang siswa kepada peserta didik. Selain itu juga pas setelah masuk ke dalam kelas, guru pun melakukan pengecekan kembali dari kesiapan perlengkapan pakaian semuanya di area ruang kelas, lalu melakukan kayak ice breaking gitu, kayak gini ya? Jadi kayak anak-anak, selamat pagi, ibu di sini kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya kita tuh semuanya semangat untuk melakukan pembelajaran hari ini. Untuk itu siswa-siswa mulai nyanyi Tanah Airku terlebih dahulu, lalu melakukan dance untuk supaya lebih seru gitu. Mungkin itu saja bisa saya dijawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Gimana teh? Terima kasih kepada yang pertama yang telah memberikan pertanyaannya. Kemudian saya akan menyimpulkan materi keterampilan pengelola kelas, yaitu kemampuan atau kecakapan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta guru mampu mengembalikannya bila terjadi masalah dan gangguan dalam proses belajar mengajar. Tujuan pengelolaan kelas adalah mewujudkan situasi dan kondisi kelas, penyediaan fasilitas bagi macam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas, agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Baik, alhamdulillah kita akhiri presentasi hari ini karena semua materi dan sesi tanya jawab telah selesai. Sebelum presentasi ini ditutup, saya Risna Umiatul Maula selaku perwakilan kelompok 7 meminta maaf jika ada kekurangan penyampaian dalam materi. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya dan teman-teman izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.